Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPadOS 18.4 yang baru aja beberapa hari lalu dirilis berbarengan dengan iOS 18.4. Kira-kira sebanyak apa fitur barunya yang ditambahkan dan tentunya harusnya ada perbaikan. Jadi buat yang merasa masih pemula, wajib banget sih nonton video ini. Yang kagak pemula juga nggak apa-apa sih nonton video ini. So, langsung aja simak video ini hingga selesai, check this out. Iya, di tangan gue sudah ada iPad Air M3 ya. Jadi di sini gue menggunakan iPad Air M3 dan sudah gue update juga ke iPadOS 18.4. Basically-nya cuy, sebelum gue jelasin panjang lebar di sini biar relate juga, kalian nonton dulu video iOS 18.4 di sini. Ya, itu gue saranin nonton dari awal sampai selesai. Jangan sampai setengah-setengah. Karena sebenarnya basically-nya tidak terlalu jauh beda apa yang ada atau hadir di iOS 18.4 kayak gitu. Cuman memang beberapa fitur only iPad. Ada yang cuman di iOS atau di iPhone aja gitu ya. Oke, gua mulai dari size update terlebih dahulu. Ya, untuk size update-nya di iPad Air M3 ini ada di 2,42 GB iPadOS 18.4. Tapi harusnya setiap iPad berbeda-beda size update-nya. Dan yang sama gua, iPad Air M3 dengan size update-nya 2 GB-an. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian, kok gue lebih kecil bang, kok gue lebih besar bang, karena kan tergantung device-nya juga, alias iPad-nya juga, dan tergantung dari iOS berapa kalian update. Kalau misalkan kalian selama ini terakhir update iOS-nya atau iPadOS-nya dari iPadOS 17 sekarang ke 18.4, loncatnya ya cukup jauh. Pastinya size update-nya jauh lebih besar. Seperti itu. Oke, pertama-tama fitur kategori food di aplikasi News. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi News Apple di sini, ya sebenarnya di sini tuh ada kategori food. Nah, ini dia kategorinya ada di sudut kiri ini. Ya, ketika kalian pilih food, dia akan langsung memberikan artikel yang berhubungan dengan makanan, seperti itu. Lanjut, ini yang membedakan dari iOS karena iOS sudah duluan ada fiturnya tapi iPad belum kebagian, yaitu kategori di aplikasi email. Jadi kalau kalian buka aplikasi email, sekarang sudah seperti ini ada kategori-kategorinya. Dan kategorinya ini pun kalian bisa rubah-rubah sesuai kalian mau. Caranya gampang, kalian tinggal pilih menu kanan atas ini. Nah, di sini ada pilihan mau list view seperti ini ya, atau balik lagi ke kategori seperti ini. Dan kalian bisa di sini ada about kategori gitu ya, tentang si kategori-kategorinya. Misalkan primer itu gimana sih, transaction gimana, update gimana, promotion gimana. Seperti itu. Oke? Tapi menurut gua untuk ini tuh lebih kayak keterangan aja sih ya, keterangan-keterangan terkait kategori di aplikasi email. Kayak gitu. Selanjutnya, kebagian juga untuk control center adanya fitur ambient music. Jadi kalau kalian buka control center seperti ini, di sini udah gue tambahin sih kayak gini nih. Nah, cara nambahin ini gampang ya. Kalian tinggal tap dan tahan aja di control center kalian atau di control center iPadOS kalian seperti ini. Terus kalian add control seperti biasa nih, add control yang ini ya. Nah, di sini akan ada pilihannya cuy. Di sini ambient music. Adanya sleep, adanya chill, adanya productivity, adanya well-being kayak gitu ya. Dan fungsinya ini sebenarnya udah gue jelasin di video iOS 18.4. Namanya juga ambient music ya. Ini berjalan sendiri di luar Apple Music. Kalau kalian pengen tidur, ada suara lagu atau suara background untuk tidur gitu ya, kalian bisa menggunakan ini dengan cara tap aja si ambient music ini, nanti akan langsung berjalan seperti itu. Jadi kalau misalkan gue contohkan di sini, coba volumenya gue kecilin terlebih dahulu ya. Oke, di sini ini yang sleep ya. Coba gue tap sekarang dan ya dia sudah berjalan di control center, sudah berjalan tuh. Oke, kalau misalkan kita cek di sini nggak ada, tapi dia jalan di live activity seperti ini gitu. Oke, dan kalau kalian tap dia akan buka secara terpisah aplikasinya sama Apple Music ya. Berbeda tuh. Ini ambient music ya. Kalau misalkan udah selesai, kalian bisa stop di sini atau kalian langsung matikan lewat control center sampai kayak gini juga bisa. Tuh, dimatiin. Seperti itu. Oke? Dan memang seperti itu fitur ambient music, cara penggunaannya untuk membantu kalian lebih fokus lagi yang mungkin mau productivity, mau tidur, mau chill, bebas-bebas aja kayak gitu. Tapi yang sayangnya, yang gue sayangkan adalah fitur visual intelligence tidak hadir di iPad. Dan ini tidak ada di control center. Meskipun iPad ini mendukung fitur Apple Intelligence. Jadi kalau kalian lihat requirement Apple Intelligence di sini, iPad Air M3 itu kebagian, tapi visual intelligence-nya nggak ada. Ya mungkin visual intelligence cenderung untuk iOS ya, atau iPhone. Untuk lini iPad kayaknya nggak kebagian. Karena ini lo bisa lihat deh. Ini iPad Air M3 loh, iPad Air terbaru. Dan iPad ini udah gue bahas juga sih di video sebelumnya. Di sini kalau lo mau nonton, coba lo nonton dulu aja terkait iPad Air M3. Tapi intinya, tidak ada visual intelligence di sini. Di control center pun nggak ada. Gitu. Sayang banget ya. Harusnya sih tetap ada di control center, jadi bisa digunakan. Ya harapannya di next update ditambahkan sama Apple, semoga aja
semoga. Tapi ya bisa aja emang caranya Apple juga untuk penggunaan visual intelligence ya hanya di iPhone aja, kayak gitu. Fitur selanjutnya hampir sama seperti iOS 18.4 terkait priority notification. iPad juga dihadirkan atau iPadOS 18.4 juga dihadirkan. Kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke notification di sini. Nah, di sini adanya priorities atau prioritize notification. Nah, ini dia. Kalian bisa enable dan ya, nanti notifikasi-notifikasi akan terprioritis atau terprioritize di mana tersortir sendiri dengan adanya fitur ini. Lanjut ke fitur selanjutnya. Untuk iPad yang mendukung Apple Intelligence, pastinya dan harusnya adanya fitur Image Playground ini. Ya, ada tambahan fitur di dalamnya terkait sketch. Jadi kalau misalkan ini gue contohin yang pakai punya siapa ya, ini aja deh, ini aja. Oke, kalau misalkan nggak bisa ya kita tambahin lagi aja ya. Ini gue edit dulu. Oke, di sini kalau kalian perhatikan adanya stylenya ini masih animasi atau animation. Kalau kalian ganti, kalian bisa berubah ke sketch. Jadi ini ditambahkan sama Apple di iPadOS 18.4. Sebenarnya ini di iOS 18.4 juga ada. Tapi untuk lini iPad juga kebagian adanya style sketch. Jadi tidak hanya animation saja, tidak hanya illustration saja sekarang, adanya juga terkait sketch ini gitu. Jadi kalian bisa cobain untuk fitur di Image Playground ini. Oke? Lalu selanjutnya new emoji juga kebagian untuk lini iPadOS 18.4. Gue pun udah nyoba di iMessage atau di aplikasi Message. Contohnya seperti ini, dan ini adalah new emoji yang ditambahkan sama Apple di iPadOS 18.4. Ya, sama aja seperti iOS 18.4 ya gitu. Tapi tidak hanya pada bagian emojinya saja, Apple pun meredesign terkait icon Genmoji yang bisa kalian gunakan ketika iPad kalian memang mendukung Apple Intelligence. Jadi kalau misalkan gue ketik keyboard di sini, terus gue ganti ke emoji kayak gini. Nah, icon di sudut kanan ini Genmoji-nya sudah berubah dan tentunya ada peningkatan juga gitu ya. Jadi kalian ketika menggunakan Genmoji di iPad kalian yang sudah mendukung Apple Intelligence akan jauh lebih mudah juga untuk kalian gunakan seperti itu. Selanjutnya sama juga di App Store atau di aplikasi App Store adanya redesign tampilan sedikit terkait kalau kalian ingin install aplikasi. Contohnya seperti ini gue di App Store ya. Misalkan gue mau install PUBG ya. Ini gue tap deh biar enak kelihatannya. Nah, ini kayak gini. Kalau misalkan gue install, terus gue mau pause, sekarang tampilannya berubah ya. Ini gue pause dan jadinya ada resum kayak gini, gitu ya. Sama seperti di iOS 18.4, iPadOS 18.4 juga sama isinya, kayak gitu. Dan kalau kalian nggak jadi, misalkan ya udah kalian bisa banget nih tap dan tahan aplikasi tadi, cancel download dan boom, hilang, nggak jadi diinstal seperti itu. Ya, lalu di aplikasi Safari juga adanya fitur tambahan yang ditambahkan sama Apple terkait connection website tersebut. Misalkan kalian lagi mengakses website seperti ini, kalian pilih menu kiri atas ini, lalu kalian pilih menu titik 3 ini. Nah, di sini adanya connection security detail. Ya, jadi kalian bisa tahu website tersebut itu aman atau enggak untuk diakses. Seperti itu. Dan selebihnya udah gue pastiin sama semua fitur-fitur yang ditambahkan di iPadOS 18.4 tidak jauh beda seperti iOS 18.4. Tapi intinya kalau pengguna iPad nggak jauh beda sama iPhone. Karena meskipun operating sistemnya tertulis terpisah, tapi ya tetaplah sebagian besar pasti fiturnya sama saja seperti di iOS 18.4. Kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi isi dari iPadOS 18.4 apa aja tadi udah gue sebut semuanya, dan itu adalah fitur-fitur yang ditambahkan sama Apple di iPadOS 18.4. Dan untuk yang lain-lainnya seperti Apple Intelligence atau Type 2 Siri juga sepertinya normal-normal aja, tidak ada hal-hal yang berbeda ya, hampir sama semua, mulai mau Type 2 Siri atau menggunakan button kayak gini dan lain sebagainya ya normal-normal aja selayaknya penggunaan iPhone. Tapi memang iPad ini lebih cenderung untuk produktivitas yang lebih berhubungan sama tugas kuliah, sekolah, kerja, ngedesain, apapun itu ya, karena ini juga iPad di sini gue gunakan untuk main game, ngedit foto, menggunakan Photoshop, ngedit video, gitu-gitu, ngegrading, ya hampir sama ya lah, seperti halnya kalian semua gunakan di iPad kalian juga. Gue pun seperti itu. Oke? Ya, itu doang isi dari iPadOS 18.4. Selebihnya mungkin di next video akan gue bahas fitur-fitur tersembunyinya di iOS 18.4 karena memang ada beberapa fitur-fitur tersembunyi dan memang gak gue bahas, tapi ya di next video akan gue bahas dalam video iOS 18.4 fitur tersembunyi. Jadi stay tune aja di channel YouTube gue ini. Gue rasa cukup video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.